Jangan suka kepada orang kafir. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, saya harap sore ini teman-teman semua berada dalam keadaan baik dan tidak kurang satu apapun. Teman-teman, sebelum saya sharing tentang satu topik, yaitu saya akan menanggapi satu video. Ya, satu video dari Ustadz Abdul Somad yang membuat saya tergelitik untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh Abdul Somad ini. Ya, supaya apa? Supaya banyak orang dicerdaskan, teman-teman. Ya, jadi kalau ada omongan-omongan yang menyinggung kekristenan, ya, pendapat-pendapat yang menyinggung kekristenan dan itu tidak benar, pasti akan saya counter, akan saya persoalkan, teman-teman. So, sebelum saya lanjut, saya ingin menjawab dulu ya. Ada satu pertanyaan, teman-teman, dari viewers saya yang luar biasa, yang ditanyakan cukup menarik ya. Ya, tapi tidak berat, ringan-ringan saja, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lain punya pertanyaan yang sama juga, jadi sekaligus ya sudah terjawab ya dengan ini, teman-teman. Teman ini menanyakan, Ibu Rina kenapa ya ngambil videonya di mobil, begitu ya? Kenapa tidak di rumah, begitu? Ya, teman-teman, itu pertanyaan yang sangat baik. Daripada tidak bisa tidur dengan pertanyaan itu, seharusnya saya jelaskan ya, teman-teman. Pertama, mengapa saya kadangkala, tidak selalu ya, karena saya juga banyak sekali mengambil video di rumah, tetapi ada kadangkala saya mengambil di mobil. Itu sebenarnya tidak ada tujuan apapun, ya, tapi itu karena kondisi. Ya, pertama, teman-teman, saya memanfaatkan waktu yang ada. Ya, seberapapun saya punya waktu, ya, dan itu harus saya gunakan untuk melayani Tuhan. Ya, jadi karena saya kesibukannya, teman-teman, itu lebih banyak di luar rumah. Ya, jadi saya ini tua di jalan kalau dikatakan ya, teman-teman ya, saya tua di jalan begitu. Nah, jadi saya menggunakan waktu saya yang bisa saya kondisikan untuk membuat video untuk teman-teman semuanya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini memang begitulah adanya, teman-teman, bahwa kalau saya mengambil video di mobil itu pencahayaannya sangat natural, ya, alami, teman-teman. Ya, yaitu saya memanfaatkan penerangan ya yang diberikan oleh Tuhan di alam raya ini, teman-teman ya. Jadi sangat natural sekali pencahayaannya. Tidak perlu pakai lampu segala, tidak perlu ya. Terus yang ketiga, jangan salah, saya bisa memanfaatkan mobil sebagai satu ruangan untuk mengambil video yang kedap suara, teman-teman. Ya, jadi kedap suara. Nah, kalau di rumah itu kadang saya harus menunggu rumah sepi dulu. Anggota keluarga mungkin sudah ada yang sudah masuk kamar tidur begitu ya, atau punya kegiatan di kamar masing-masing. Kemudian saya baru mengambil video supaya tidak ada kebisingan-kebisingan yang tidak diinginkan. Ya, teman-teman. Nah, itu jadi 3 alasan saya mengapa terkadang saya mengambil video di mobil. Ya, jadi saya memanfaatkan waktu yang ada, kemudian pencahayaannya sangat natural, alami, kemudian juga saya bisa memanfaatkan mobil sebagai ruangan kedap suara. Dan satu lagi, tanpa gangguan kebisingan. Nah,
Begitu kira-kira teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan lanjut. Saya akan menanggapi dulu apa sih yang terjadi dengan Abdul Somad ini. Kok suka sekali begitu ya, mulutnya itu ya mengatai-ngatai orang Kristen begitu. Ya kan, beginilah begitulah, kok benci sekali sepertinya dengan orang Kristen yang dia sebut kafir. Ya kan, sepanjang saya membaca Alkitab itu tidak boleh loh mengkafir-kafirkan orang teman-teman. Ya, bahkan di firman Tuhan mengatakan kalau engkau mengkafir-kafirkan saudaramu, ya itu harus dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ya, jadi nggak boleh loh mengkafir-kafirkan orang ya. Itu hanya Tuhan yang boleh mengkafir-kafirkan orang itu. Ya, karena itu hak otoritasnya Tuhan. Kamu benar, kamu tidak benar itu yang tahu Tuhan. Ya, yang tahu Tuhan gitu. Kamu benar atau kamu nggak benar, kamu mau ke sorga atau ke neraka itu Tuhan yang tahu. Jadi kamu nggak boleh mengkafir-kafirkan orang. Oke? Nah, tapi inilah doyannya ya. Orang satu ini mengkafir-kafirkan orang lain. Dan bukan cuma mengkafir-kafirkan, ya sangat membenci. Sepertinya orang yang tidak sealiran dengan dia. Begitu. Oke teman-teman. Supaya tidak dianggap memfitnah. Nah ya, mari kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Abdul Somad berikut ini. Kafir, tak bersunat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Somad tentang kafir, ya, memang dia sangat doyan mengkafir-kafirkan orang, ya begitulah yang diajarkan oleh agamanya teman-teman, ya, dan semua yang di luar agamanya adalah kafir. Dan tadi kita mendengarkan bahwa Ustadz Abdul Somad berbicara tentang kafir itu tidak bersunat, katanya ya, kafir tak bersunat. Teman-teman, tentang sunat ini selalu menjadi objek ya yang dipakai untuk membuli orang-orang Kristen teman-teman ya, untuk membuli orang-orang Kristen. Jadi mereka adalah orang benar gitu ya. Mereka benar karena mereka bersunat ya. Jadi orang Kristen itu nggak benar karena tidak bersunat begitu ya. Jadi kalau yang tidak bersunat itu kafir ya. Nah teman-teman, harusnya sebelum bicara ya, Ustadz Abdul Somad ini harus tahu dulu. Pertama yang harus dia tahu adalah sejarah sunat ya. Bagaimana sejarahnya sunat ini? Kok bisa laki-laki itu harus dipotong titiknya, harus disunat, harus dibuang kulit khatannya? Apakah Ustadz Abdul Somad ini tahu sejarahnya? Saya kira tidak banyak muslim yang tahu sejarah tentang sunat. Taunya cuman sunat gitu. Kalau anak laki-laki harus sunat, tapi nggak tahu sejarah sunat itu seperti apa, begitu ya. Nah, supaya tidak terjadi kebodohan karena ketidaktahuan, seharusnya kita kasih tahu saja ya, Ustadz Somad, bagaimana sejarah sunat itu sebenarnya. Nah ini juga kita tujukan untuk semua saudara-saudara yang muslim agar tahu sejarah sunat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita harus tahu why-nya itu loh, kenapa gitu, kenapa harus sunat, itu ceritanya bagaimana begitu, kok bisa-bisa laki-laki itu harus disunat, gimana ceritanya ya. Jadi harus tahu. Nah teman-teman, seperti yang tercatat di Alkitab ya, bahwa sunat itu adalah bagian dari ibadah perjanjian lama yang disebut juga dengan ibadah jasmaniah ritualistik simbolistik. Karena ibadah perjanjian lama itu segala sesuatu disimbolkan dengan jasmani ya. Kesucian hati disimbolkan dengan kesucian badan begitu ya. Jadi kalau masuk ke dalam bait Allah ya, harus dengan hati yang suci. Hati yang suci itu disimbolkan dengan badan yang suci. Jadi harus cuci kaki dulu, harus cuci tangan dulu, baru masuk ke bait Allah begitu ya. Terus kalau mau berdoa ya, harus cuci muka dulu, cuci tangan dulu, cuci kaki dulu begitu kan. Nah itu menyimbolkan kesucian
Jadi ibadah perjanjian lama itu lebih kepada simbol. Nah, seperti juga orang ibadah korban domba atau korban sapi. Itu juga adalah ibadah simbolik. Ya. Domba itu menyimbolkan juru selamat yang akan datang. Begitu. Nah, ini teman-teman muslim, saudara-saudara muslim kita tidak tahu tentang hal ini, ya. Begitupun dengan sunat. Sunat itu adalah tanda perjanjian, ya. Itulah tanda atau simbol, ya, atau lambang. Ya, sunat itu adalah lambang, tanda, simbol dari perjanjian antara Allah dengan Abraham. Nah, ini tercatat di Kejadian 17, itu mencatat dengan detail tentang hal sunat ini, teman-teman. Abraham ini adalah bapa bangsa Israel, ya, bapa orang beriman. Apa janji Allah kepada Abraham? Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham? Pertama, Allah berjanji akan memberikan Abraham seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki ini disebut dengan anak perjanjian. Kenapa? Karena dari keturunannya lah akan lahir raja-raja, ya, akan lahir nabi-nabi, rasul-rasul nantinya. Ini adalah perjanjian ikatan, perjanjian rohani, ya, bukan perjanjian jasmani, perjanjian rohani. Semua keturunan Abraham ini akan menyembah kepada Allah yang sama. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 17 ayat 2. Ini janji Allah kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ya, jadi janji Allah ingin membuat keturunan Abraham ini sangat banyak. Ya, itu janjinya. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Nah, ini firman Allah lagi. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya, kata Allah, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Teman-teman, sejumlah besar bangsa, bukan semua bangsa, ya. Abraham itu bukan bapa semua bangsa loh, tapi sejumlah besar bangsa. Oke? Nah, jadi ada tidak yang bukan keturunan Abraham? Ya ada. Ada, ya. Ada yang bukan keturunan Abraham. Ya, jadi jangan kira semua manusia keturunan Abraham, bukan. Tapi dia adalah bapa sejumlah besar bangsa. Ya, jadi dari silsilahnya, ya, dari Abraham, ya, Ishak, Yakub, ya kan? Nah, itulah keturunan itulah yang disebut dengan keturunan Abraham. So, teman-teman. Kemudian di ayat 7-nya, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Ya, perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Itu janjinya. Ya. Jadi perjanjian yang kekal itu supaya, ya, Allah ini menjadi Allahnya Abraham dan Allah keturunannya Abraham, begitu. Ya. Jadi bukan sunatnya yang kekal, tapi janjinya yang kekal. Karena teman-teman muslim salah mengerti, ya. Dia bilang sunat itu yang kekal. Bukan sunatnya yang kekal, janjinya yang kekal. Artinya kalau janji kekal itu tidak bisa dibatalkan. Itu namanya janji kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu, ya. Jadi selalu keturunan Abraham akan menyembah Allahnya Abraham. Dan itu kekal selamanya, begitu. Oke, teman-teman. Jadi bukan sunatnya yang kekal. Sampai sekarang masih bersunat-sunat, begitu, bukan. Ya, tapi
janjinya itu yang kekal. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh Abraham dan keturunannya, ya, yaitu apa? Setiap anak laki-laki dari keturunanmu itu harus disunat, ya, harus disunat. Itulah tanda perjanjian itu. Tanda perjanjian itu kan janji, teman-teman, ya. Namanya janji itu harus ditepati, betul tidak? Kalau sudah ditepati, perlu tanda lagi nggak? Nggak perlu. Artinya sudah digenapi, begitu. Nah, ketika Abraham dan keturunannya sudah menyembah kepada Allah yang benar, ya sudah, begitu ya. Namanya juga janji sudah ditepati oleh Allah. Dan Allah sudah membuat keturunan Abraham begitu banyak, ya, begitu banyaknya, begitu ya. Tadinya kan malah tidak punya keturunan sama sekali, ya kan? Di usia 99 tahun Allah baru memberikan janji ini kepada Abraham, ya. Dan ingat teman-teman, ya, janji ini diberikan oleh Allah kepada Abraham itu di usia Abraham 99 tahun, ya. Itu Ismail itu sudah lahir, ya. Ismail itu sudah berusia 13 tahun. 13 tahun saat itu. Bahkan hari itu juga Abraham disunat, juga Ismail disunat, ya. Jadi Ishak belum ada nih. Ishak belum ada. Nah, dan di sini Allah berjanji, ya, akan memberikan Abraham keturunan, yaitu seorang anak yang akan dilahirkan oleh Sarah, ya, akan dilahirkan oleh Sarah. Nah, dia inilah yang disebut anak perjanjian. Nah, dia itu adalah Ishak yang saat di pasal 17 ini Allah berbicara berjanji itu belum ada Ishak. Ishak belum ada. Ya, tahun depannya baru Ishak lahir. Jadi Ishak itu lahir, itu umur Ismail itu sekitar 14 tahun, teman-teman, ya. Nah, kita lihat. Kan banyak di luar sana diperdebatkan. Satu peristiwa yang sama tapi dipahami berbeda, ya. Kalau di Alkitab yang dikorbankan itu adalah Ishak. Kalau di Al-Qur'an yang dikorbankan itu Ismail. Ya kan? Ismail. Nah, kok bisa berbeda? Antara peristiwanya hanya terjadi satu kali. Artinya tidak mungkin kedua-duanya benar dan tidak mungkin juga kedua-duanya salah. Yang benar adalah hanya salah satu saja, begitu. Ya, pasti salah satu saja yang benar. Kalau tidak Ishak, ya Ismail. Kalau tidak Ismail, ya Ishak, begitu. Nggak bisa dua-duanya benar, karena peristiwanya satu kali. So, teman-teman, untuk itu mari kita baca Kejadian 17, ya. Saya mulai dari ayat 18, ketika Abraham meminta kepada Allah, ya, karena dia ragu gitu. Katanya, apakah Sarah yang sudah begitu tua masih bisa melahirkan anak? Ya kan? Apakah masih bisa melahirkan anak? Sementara saya juga sudah tua, kata Abraham. Dan istri saya Sarah juga apalagi sudah tua. Untuk seorang wanita itu sudah tidak mungkin lagi melahirkan anak, sudah mati haid. Ya. Nah, tapi Tuhan mengatakan luar biasa. Mari, ini ya pengajuan dari Abraham, ya. Pengajuan dari Abraham begini. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ya, maksudnya gini, nggak usahlah Sarahnya hamil lagi gitu kan. Nggak usahlah Sarahnya melahirkan anak. Kan sudah tua, nggak mungkin begitu. Kan sudah ada Ismail, kata Abraham. Kenapa nggak Ismail saja yang menjadi anak perjanjian? Kira-kira begitulah ya. Kenapa nggak Ismail saja gitu yang menjadi anak perjanjian itu? Tapi Allah menjawab begini. Tetapi Allah berfirman, tidak, kata Allah, tidak. Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak, ya, yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. So, nama pun itu sudah disiapkan oleh Allah.
Ya, jadi nama Ishak itu Allah yang kasih loh teman-teman, bukan Abraham yang kasih nama anaknya, tapi Allah sendiri. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ya, jadi Allah itu mengadakan perjanjian dengan Ishak. Allah tidak mau membuat perjanjian dengan Ismail, melainkan dengan Ishak dan keturunannya. Makanya kalau kita lihat, semua nabi-nabi itu tidak ada yang berasal dari keturunan Ismail, pasti dari keturunan Ishak. Jadi Allah hanya berurusan dengan keturunan Ishak, karena dialah anak perjanjian. Bahwa semua keturunannya harus menyembah kepada Allah yang sama, menyembah kepada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak. Begitu teman-teman, ya. Kemudian tentang Ismail, kata Allah, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ya, jadi janji kepada Ismail pun sama, dia akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Tetapi, ini penting, garis bawahi. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga, ya. Jadi tahun depan tuh Tuhan janjiin, tahun depan ya, Sarah akan melahirkan si Ishak. Nah, setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Keren ya teman-teman, ya. Di zamannya dulu Allah itu masih bisa menampakkan diri begitu, ya, mendatangi, berbicara langsung, ya, berkomunikasi secara langsung, memperdengarkan suaranya. Wow, keren banget ya. Keren sekali ya di zaman itu ya, di perjanjian lama ya, masih menampakkan diri, ya, mendatangi nabi-nabi begitu, ya. Tapi kadang wujudnya berbeda-beda begitu ya, tidak dalam satu wujud begitu teman-teman. Keren sekali, keren banget ya. Nah sekarang tidak ada lagi, Allah itu tidak ada lagi datang menampakkan diri, bersuara, berbicara langsung, tidak ada lagi. Karena apa? Karena sudah ada Roh Kudus di hati kita, ya. Roh Kudus itulah yang menuntun hidup kita, yang menegur kita, ya, yang berbicara di dalam hati kita, ya, memberikan kita hikmat teman-teman, ya. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus, ya. Memberikan hikmat apa yang ingin kita katakan, ya kan, memberikan hikmat saat kita berpikir. Nah itu semua pekerjaan Roh Kudus, ya. Jadi tidak ada lagi dia datang seperti di perjanjian lama, ya, bisa memperdengarkan suaranya secara langsung begitu ya, bisa bertanya jawab ya seperti Abraham dengan Allah ya, waktu itu tidak ada lagi seperti itu. So teman-teman, jadi itulah sejarah sunat ya Ustadz Somad. Nah ya, jadi sudah jelas ya bahwa tata ibadah di perjanjian lama itu simbolik, jasmaniah, ritualistik. Sementara di perjanjian baru sekarang kita beribadah, diperintahkan itu adalah ibadah di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak terikat lagi oleh cara, tidak terikat lagi oleh waktu, tidak terikat lagi oleh jasmani, ya, tidak terikat lagi oleh tempat, arah, segala macam, ya, menghadap kemana aja boleh, gitu, nggak usah ke satu arah, ya. Jadi nggak ada lagi yang begitu-begitu, ya. Jadi itu namanya ibadah di dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu adalah roh, ya. Allah itu adalah roh, ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat, ya. Jadi itu bedanya antara Allahnya Alkitab dengan Allahnya di Al-Quran. Jadi bedanya di sana. Allah yang adalah roh itu Allah yang maha hadir, ya. Allah yang adalah roh itu adalah Allah yang maha hadir. Pada saat bersamaan dia ada di sorga, dia ada di bumi,
Dia ada di dalam hati kita, orang percaya. Dia datang ke dunia ini tanpa harus meninggalkan tahtanya di sorga. Ya, dia hadir di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus, tanpa harus meninggalkan tahtanya di sorga. Itulah Allah yang adalah Roh. So, teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa sunat itu tidak berlaku lagi bagi orang Kristen? Ya, tadi saya katakan, kita beribadah di dalam roh dan kebenaran, tidak dibatasi lagi oleh jasmaniah. Ya. Nah, ini kita baca ya, kita bisa baca teman-teman di Ibrani 10 ayat 1 ya. Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ya, jadi di dalam hukum Taurat itu hanya bayangan, simbol, tanda dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Contoh korban domba. Domba itu adalah simbol dari juru selamat yang akan datang. Siapa yang percaya kepada juru selamat yang akan datang di perjanjian lama, maka mereka diselamatkan. Ya, mereka diselamatkan. Jadi mereka diselamatkan karena beriman kepada juru selamat yang akan datang. Ya, jadi prosesnya sama. Mereka mengaku orang berdosa, kemudian mereka bertobat, menerima sang juru selamat yang akan datang itu, ya, dengan iman. Nah, itulah orang perjanjian lama diselamatkan oleh juru selamat yang waktu itu belum datang, tapi akan datang, yang disimbolkan oleh domba itu. Nah, kita sekarang diselamatkan oleh juru selamat yang sudah datang, ya, yang sudah datang. Ya, dia itu adalah Yesus Kristus. Jadi artinya dari manusia pertama sampai manusia terakhir hanya diselamatkan nanti oleh juru selamat, yaitu iman kepada sang juru selamat. Itulah yang menyelamatkan. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku." Ya, jadi hanya iman kepada Yesus Kristuslah yang menyelamatkan. Satu-satunya jalan menuju sorga. Tidak ada jalan alternatif. Tidak ada jalan tikus. Tidak ada, teman-teman. Ya. Jadi jelas dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Sementara hakikatnya adalah Kristus Yesus. Itu hakikatnya. So, teman-teman, kemudian cara ibadah dalam hukum Taurat, ya, dan kitab para nabi itu sudah tidak berlaku lagi hari ini. Cara ibadah jasmaniah itu sudah ditinggalkan. Ya, sekarang kita beribadah di dalam roh dan kebenaran. Karena ibadah seperti itulah yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu beribadah di dalam roh dan kebenaran. Kita bisa lihat di Lukas 16 ayat 16, teman-teman. Mari kita baca. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ya, jadi hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, teman-teman. Ya, Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi perjanjian baru, yaitu Kristus. Ya, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang disimbolkan di perjanjian lama, yang menghapus dosa seisi dunia. Ya, sejak itu ibadah perjanjian lama dihentikan. Karena hakikatnya, domba hakikatnya sudah hadir. Ya, yaitu Yesus Kristus. Nah, begitulah, teman-teman, ya. Jadi tidak perlu lagi puasa, tidak perlu lagi sunat, ya. Tidak perlu lagi ambil wuduk, katakan nama yang wuduk gitu, ya. Udah tidak lagi pakai jasmaniah. Ya, tidak perlu lagi. So, teman-teman, kita dengarkan kembali apalagi yang dikatakan oleh Ustadz
Somad ini. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib. So teman-teman, Ustadz Somad mengatakan kafir tak mandi wajib. Mandi wajib ya teman-teman ya, mandi junub. Jadi kalau habis berhubungan badan, habis bersenggama, itu orang Islam itu wajib namanya mandi junub ya. Itu rambut harus dicuci, dibasahin semuanya ya. Jadi nggak boleh nggak cuci rambut. Bahkan air rambut tuh diminum. Saya dulu di kampung sering lihat ya, uni-uni itu ya, kalau mandi di luak gitu kan. Jadi kalau di kampung itu dulu sebelum ada sumur di rumah masing-masing, ada namanya luak teman-teman. Jadi semacam kolam kecil di bawah sawah gitu ya. Di tengah-tengah sawah itulah ya, di pematang itu kadang ada satu kolam kecil ya, namanya luak. Kalau di kampung kami itu luak. Terus ada mata airnya, jernih banget, airnya manis, enak lah ya. Nah di situ air tuh tidak pernah kering. Ya, tidak pernah kering. Nanti mata airnya terus keluar, airnya mengalirlah ke sawah gitu kan. Gitu ya. Aduh. Kalau ingat masa-masa itu ya, enak sekali lah teman-teman untuk dikenang gitu ya. Jadi saya sering mandi ya sama ete-ete itu, uni-uni itu gitu kan, yang sudah menikah. Itu mereka ya kalau mandi basahin rambut, terus air rambutnya diminum begitu ya, ditetesin gitu teman-teman. Ketahuan nih malam ngapain gitu kan. Nah itu ya. Jadi itu katanya Somad, kafir tak mandi wajib. Tak mandi wajib ya. Saya bilang sama Ustadz Somad, kafir memang tidak mandi wajib, tapi kafir itu wajib mandi. Ya Ustadz Somad ya. Yang habis berhubungan yang nggak habis berhubungan wajib mandi, dan mandinya bersih banget loh ya. Sabunnya aja yang wangi punya ya kan. Kadang dia berendam dulu di batap ya, dikasih wangi-wangian, berendam 1 jam, setengah jam gitu kan, lebih bersih dari mandi junub loh ya. Jadi mandi junubnya tiap hari gitu. Ya Pak Ustadz ya. Jadi orang Kristen itu memang tidak mandi wajib, tapi wajib mandi. Semoga Anda mengerti yang saya maksud ya. Wajib mandi, jauh lebih bersih dari orang yang hanya mandi junub. Di luar itu nggak mandi-mandi kali ya. Ya mandinya pas itu aja gitu ya, di luar itu nggak mandi-mandi. Tapi kalau orang kafir wajib mandi. Oke? So teman-teman, sebenarnya itu lagi-lagi tidak bisa membedakan ibadah jasmaniah ritualistik ya di perjanjian lama ya dengan ibadah rohaniah atau ibadah di dalam roh dan kebenaran di dalam perjanjian baru, di dalam Alkitab. Jadi tidak bisa membedakan. Saya kadang heran, Ustadz Somad ini pasti tidak suka dengan kafir. Tidak suka dengan kafir. Orang Yahudi itu disebut kafir ya. Jadi orang kafir di Al-Quran itu ada 2. Orang Yahudi dan Nasrani itu kafir. Itu yang disebut begitu, yang sering disebut itu begitu. Nah, tidak suka dengan orang Yahudi ya, memusuhi orang Yahudi, tetapi ikut-ikut orang Yahudi gitu ya. Ibadahnya ikut-ikut orang Yahudi gitu. Orang Yahudi sudah ketinggalan kereta api, ini malah ikut-ikut ketinggalan gitu kan. Ya lucu aja gitu ya. Nah untuk itu teman-teman, kita dengarkan lagi apalagi yang dikatakan oleh Ustadz Somad ini tentang kafir ya. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Wow, sembarangan ya. Apa katanya? Kafir itu berzina aja kerjanya katanya. Emangnya ayam, emangnya dogi ya. Jadi kafir itu berzina aja kerjanya katanya. Ustadz Somad, saya kasih tahu Anda ya, apa itu berzina. Mungkin Anda belum pernah mendengarkan ini ya. Kalau Anda mendengarkan ini, maka Anda akan tahu bahwa Anda sedang menepuk air di dulang. Airnya air apa? Air comberan
Ya, jadi Ustadz Somad sedang menepuk air comberan di dulang, kemudian terciprat muka sendiri. Oke? Nah, saya kasih tahu Anda, apa itu berzina? Mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang zina. Bukan apa kata Ustadz Abdul Somad, tapi apa kata Tuhan tentang zina. Setiap kita harus tahu ini, terutama teman-teman muslim, ya, harus tambah wawasan, ya, tambah pengetahuan supaya tidak dibodohi atau supaya tidak bodoh karena ketidaktahuan. Oke? Mari kita baca Lukas 16 ayat 16. Saya bacakan untuk teman-teman semua. Setiap orang yang menceraikan istrinya, dengarkan baik-baik. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Camkan itu dulu. Kalau ada laki-laki menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, maka laki-laki itu dikatakan berbuat zina. So, siapa itu teman-teman? Saya lanjut. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi ada seorang laki-laki, dia menceraikan istrinya, lalu dia kawin dengan perempuan lain, maka laki-laki ini berbuat zina. Ya, kalau dulu itu sudah di ini teman-teman, sudah dikubur setengah badan kemudian ditimpukin dengan batu. Kan itu ya yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad ya tentang zina. Atau darahnya dihalalkan gitu ya. Orang yang berzina katanya darahnya halal. Ya itu. Siapa ini yang termasuk di sini ya? Coba introspeksi diri dulu teman-teman. Kira-kira teman-teman bagian dari itu, bagian dari orang ini bukan? Ya, menceraikan istri, kemudian kawin dengan perempuan lain. Nah itu dia berbuat zina. Dan juga orang yang kawin dengan perempuan yang sudah diceraikan suaminya, atau kawin dengan janda bahasa kitanya. Ya, ada janda cantik, janda seksi, ya kan, diceraikan oleh suaminya. Datanglah ya bapak-bapak mengawini si janda ini. Nah, itu dia sudah berbuat zina. Oke? Terus apa lagi? Ya, apalagi yang dikatakan zina? Nah, yang termasuk zina apalagi? Artinya kalau yang di Lukas 16 ayat 16 tadi, artinya ya, itu nggak boleh bercerai. Kalau orang Kristen tidak boleh bercerai, tidak boleh kawin lagi. Karena kalau itu dilakukan, dia berzina. Ya, itu. Kemudian kita lihat Matius 5 ayat 27 tentang zina. Coba ya. Ini berlaku untuk yang belum married juga nih ya. Ya, belum married pokoknya semua lah ya. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Ya. Firman salah satu dari 10 hukum Taurat ya. Jangan berzina. Itu salah satunya. Tapi kata Tuhan Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, ia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Wow. Jadi kalau Anda memandang perempuan, ya, memandang perempuan serta menginginkannya, kalau memandang aja biasa boleh ya, wih cantik loh mbak itu, oke gitu. Tapi kalau memandangnya begini, coba saya jadi cowoknya ya, coba saya bisa ya punya pacar kayak dia. Jadi menginginkannya. Terus apalagi kalau membayang-bayangkannya ya, sebelum tidur membayang-bayangkan cewek ini, itu Anda sudah berzina dengan dia di dalam hati. Ya, jadi bukan hanya sampai kepada melakukan hubungan badan kalau di kekristenan, tapi Anda memandang perempuan dan menginginkannya, artinya Anda gila-gila kepada dia, itu Anda sudah berzina.
begitu. Nah, bayangkan ada orang punya istri sampai 2, 3, 4. Sebelumnya apa yang dilakukan? Pasti dia memandang-mandang dulu, baru menginginkannya. Setelah menginginkannya baru dia nikahi. Wah, itu udah berzina terus sepanjang hidupnya, teman-teman. Ya kan? Kalau dari kacamata kekristenan, itu hidupnya udah berzina setiap hari. Begitu. Ya. Jadi, please ya, Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad maupun ustadz-ustadz yang lain yang kurang wawasan tentang kekristenan, sebelum Anda ya berkuar-kuar tentang kekristenan, orang-orang Kristen mengkafir-kafirkan orang, mendingan Anda belajar dulu yang benar. Anda belajar dulu yang benar. Anda harus tahu bahwa Alkitab itu memiliki standar moral tertinggi. Ya. Alkitab itu memiliki standar moral tertinggi. Jadi kalau Anda menyerang-nyerang kekristenan, ya, malah itu nanti malah menabok muka sendiri, ya, bikin malu gitu, ya, mempermalukan diri sendiri dan kaum Anda. Mendingan belajar yang benar, ya, jangan belajar yang salah dari sumber yang salah. Saya lihat banyak teman-teman muslim ini, terutama yang menyebut dirinya kristolog ya, yang menyebut dirinya kristolog ya, banyak di channel-channel kristolog saya lihat ya. Dia belajar kekristenan dari sumber yang salah. Ya. Dia belajar malah memakai kitab buatan orang-orang liberal ya, yaitu berupa critical text, di mana critical text itu dibuat oleh orang-orang liberal yang memang kerjanya menyerang Alkitab, begitu, ya. Jadi jangan pakai critical text. Kalau Anda mau belajar kekristenan yang benar, Anda berpedoman kepada kekristenan, Anda berpedoman kepada critical text, itu Anda sama-sama sesatnya dengan mereka. Gitu ya. Nah, itu panjang sih ceritanya. Itu dibahas biasanya dalam pembahasan khusus tentang Alkitab. So, teman-teman, jadi Ustadz Somad, saya sarankan ya, supaya tidak seperti seperti orang yang kepinteran begitu ya, kepinteran tentang agama orang lain, tapi sebenarnya semua salah. Yang Anda omongin itu nggak ada yang benar, ya kan? Mendingan belajar yang benar deh. Kalau bisa masuklah sekolah teologi. Nanti saya kasih referensi sekolah teologi yang bagus. Ya, Anda belajar Alkitab di sana mantap banget. Semua pengajarannya Alkitabiah. Ya, belajar. Setelah itu baru Anda nanti bicara tentang kekristenan. Ya. Oke, Abdul Somad. Jadi teman-teman, saya kira sekian dulu ya apa yang bisa saya tanggapi tentang pernyataan dari Ustadz Abdul Somad ya, yang konon adalah Ustadz paling pintar ya. Konon ya, teman-teman ya, dan sangat diidolakan ya di luar sana ya. Tapi sayangnya kalau bicara tentang kekristenan salah melulu. Oke. Untuk itu teman-teman, terima kasih atas waktu teman-teman. Jangan lupa ya, dukung channel Noverina Solihin ini terus ya teman-teman. Dan bagi Anda yang baru pertama hadir di channel saya, silahkan tekan loncengnya teman-teman, supaya Anda dinotifikasi, dan setiap video-video saya yang baru pasti Anda akan mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi Anda tidak akan ketinggalan ya. Terus dukung channel ini agar berita Injil kebenaran ini tersebar luas ke seluruh penjuru bumi ya, agar nanti tidak ada orang lagi yang tidak mendengarkan Injil. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktu Anda ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Maranatha.